Halo semuanya, selamat datang dan selamat bergabung bersama saya di channel Gongwa WP Official. Dan saya Gongwa. Buat kalian apa kabar semuanya? Bagaimana kesehatan kalian? Semoga semuanya baik-baik saja. Dan buat anak-anak kalangan SMA, bagaimana ujian kalian? Apakah sulit atau bagaimana? Mungkin di antara kalian ada yang berpikir, itu udah lewat, jangan ingat lagi gitu loh. Ya, aku juga merasakan hal yang sama gitu loh. Tapi menurut aku, ujian itu enggak bisa sepenuhnya mengukur kepintaran seseorang. Dimana karena setahu aku itu ujian tuh kayak cuma mengetes daya ingat seseorang. Dan sementara nggak selalu sukses itu nggak harus daya ingatnya bagus gitu kan. Baca. Oke, pada video kali ini adalah konten baru, dimana konten kayak 7 hal gini 7 hal bla bla bla, 15 hal yang bla bla bla, seperti itulah. Dan pada video kali ini aku akan membacakan jawaban-jawaban ujian terkreatif menurut Google. Oke, yang pertama, pertanyaannya. Di manakah surat perjanjian Renville ditandatangani? Di bagian bawah surat. Benar sih, kayak surat-surat itu kan tanda tangan kan di bawah ya. Oke, next. Adit. Nama saya Adit. Rehan. Nama saya Rehan. Ya, benar sih. Ketika ibu pergi ke pasar, kamu tidak ikut, perasaanmu tidak apa-apa. Ya, benar juga sih. Kan perasaannya dia yang ditanya, bukan perasaan gurunya. Atau mungkin maksudnya itu gurunya itu ingin banget anaknya itu gak ngerasa oh kasihan, gelisah. Namanya kan perasaan dia kan. Yaudah, ibu mau ke pasar, silakan ke pasar aja. Aku itu mau main PS di rumah gitu loh. Ngapain sih ajak-ajak aku, kan lebih enak main PS di rumah gitu. Oke, next. Semoga berhasil. Amin. Amin, Bu. Maafkan saya hanya bisa mengerjakan 5 soal saja dari 25 soal. Selebihnya akan saya usahakan untuk bertanya jawabannya. Kebetulan teman yang di samping saya pintar matematika. Kalaupun di samping saya ada gitar, saya akan lebih memilih bermain gitar daripada mengerjakan matematika. Kenapa curhat? Itu loh. Kenapa curhat? Dia ini mewakilkan perasaanku gitu loh. Ketika diberikan soal matematika, diberikan soal fisika, diberikan biologi, soal kimia, sejarah, ada pun itu. Ya itu apa sih? Kenapa harus mengerjakan soal ini? Apa? Kayak aku terasa di sebuah that you do. Mungkin aku sama kayak dia lebih memilih bermain gitar daripada mengerjakan soal ini. Lebih baik saya mengulik-ngulik lagu, membuat lagu daripada saya mengerjakan soal matematika yang membuat saya dan membuat otak saya itu meledak. Pow. Oke, next. Ujian SD 015. Nama Udin, kelas 6. Udin. Anjir. Sombong amat. Jawablah pertanyaan berikut dengan benar dan tepat. Siapa nama Presiden Indonesia yang pertama? Benar. Apa nama ibu kota provinsi Jawa Barat? Tepat. Berapa jumlah provinsi di Indonesia? Tepat. Mengapa manusia disebut makhluk sosial? Benar. Ya, nggak ada salahnya sih dia. Kayak kan disuruh jawablah pertanyaan berikut dengan benar dan tepat. Jadi dia jawab itu ya benar sama tepat. Ya, kreatif. Tapi terlalu kreatif tuh kadang-kadang tuh membuat kita seolah-olah goblok gitu loh. Sama kayak aku sih. Sombong amat. Oke, next. English grammar. Word and opposite. Seperti good, bad. Seperti ini kayak kebalikan sih ya. Baik, buruk. Black, white. Hitam, putih. Original, China. Mungkin dia tuh kira barang kali ya. Kayak kan biasanya tuh barang-barang tiruan tuh banyak dari Cina gitu loh. Kayak HP Cina. Next. Soal pemecahan masalah. Didi dan kawannya mau mengukur panjang halaman sekolah. Waduh, ini Didi sama kawannya itu kayak nggak punya kerjaan atau memang dia iseng atau memang suka gimana ya? Bayangkan loh, halaman sekolah. Ya kalau halaman sekolahnya itu kayak segede berapa, cuma selangkah 2 langkah itu kan enak. Bayangkan kalau halaman sekolah itu luas banget gitu kan, nggak capek pengukurnya. Oke, lanjutnya. Tetapi tidak punya meteran. Bagaimana caranya?
membeli meteran. Ya bener ya. Kalau nggak punya meteran, kita beli meteran. Ya masa pakai jengkal ngukurnya, kan nggak kayak gini, nggak efektif juga, nggak akurat juga. Masa pakai langkah kaki nggak juga, dan juga nggak akurat dan juga lama gitu loh. Kan lebih baik kita beli meteran gitu, lebih enak, dan ini juga pemecahan masalah. Oke, next. Gambarlah bangun segitiga sama kaki. Oke, segitiga sama kaki. Kreatif. Segitiga sama kaki cuy. Segitiga sama kaki. Ya, dari gambar itu kayak segitiga kaki. Ya, what the fuck man? What? Apa sih kayak? Aduh. Terlalu kreatif gitu loh. Mana? Jangan malu-maluin gitu loh. Sumpah. Next, di sini ada apa namanya? Kayak istilahnya itu istilah titik-titik di bawah ini, kayak ada lagu pelangi. Lagu pelangi ciptaan A.T. Mahmud. Kayak nyanyi biasa ya, kak. Pelangi, alangkah indahmu, merah kuning hijau di langit yang biru, pelukismu agung siapa gerangan, pelangi ciptaan A.T. Mahmud. Kayak mungkin dia tuh kayak berpikir tuh pada saat di titik terakhir, pelangi ini ciptaan siapa. Habis itu dia melek, lihat ke atasnya, oh pelangi ciptaan A.T. Mahmud. Berarti pelangi ciptaan A.T. Mahmud. Oke, next. Memberikan respons. Catatkan resipi ciptaan kamu di ruang berikut, kak. Catatlah resep. Ya, berapa ya? Nama resep, resipi goreng pisang, kak. Bahasa Malaysia dia. Pisang goreng. Bahan-bahan, pisang aja. Caranya goreng. Pisang goreng. Bahannya pisang, caranya goreng. Ya bener juga sih, bahannya pisang, caranya goreng. Ya bener, nggak salah. Tapi nggak gitu juga. Maksudnya itu kan kayak bahannya tuh pisang, tepung, air, apalagi itu kak, apa sih bahan bahan goreng apa sih? Apalagi sih? Ya, nah itulah intinya. Nanti kayak minyak juga, ada alat-alat juga kayak wajan tuh, ada penyendokan apa sih kayak sinduknya itu, kayak sendoknya itu apa namanya, lupa aku ya, anjir. Ternyata ya digoreng ya mas, ya digoreng kan kayak di perjelas lagi. Pertama-tama itu potong pisangnya tuh gini kan. Ini terlalu singkat, padat gitu loh. Tapi nggak memperjelas. Bahan-bahan goreng, bahan pisang goreng, bahannya pisang, caranya goreng, nggak bener. Tapi kurang jelas itu loh. Mohon ini kayak gimana gitu. Oke, next. Ini ada pantun sih. Bread is roti, shadow is bayang. Before you mati, better you sembahyang. Waduh. Itu kayak pantunnya Patrick gitu loh, kak. Mawar itu merah, violet itu biru, apa? Itulah intinya apa sih? Itu terlalu kocak sih. Bread is roti, shadow is bayang. Before you mati, better you sembahyang, kak. Oke, next. Nama Hananta, kelas 6A, SDN Cisarua. Itu pertanyaan pertama. Bagaimana cara makhluk hidup berkembang biak dengan membelah diri? Operasi sesar. Ya, operasi sesar, ya bener juga, operasi sesar. Makhluk hidup bro, ya. Kita kan kayak manusia itu ya operasi dibelah, kita dibelah, keluar makhluk lain. Ada benernya juga, tapi nggak, maksudnya nggak gini-gini amat sih. Itu kreatif men. Tapi sebutkan tanaman yang mengandung yodium. Enceng gondok. Emang enceng gondok mengandung yodium ya? Apa sih? Nggak ngerti gue, sorry, ngerti kayak ini. Apakah fungsi hati? Tempat menemukan cinta dan kasih sayang. Alah, bocil. Tebu dan sagu menyimpan makanan pada batang, sedangkan manusia menyimpan pada kulkas. Ya ada benernya, tapi agak gimana gitu ya. Tapi memang bener sih. Ketika kita pergi ke dapur, kita melihat kulkas, buka kulkas, makanan semua, bener kan? Karena kita menyimpan makanan di kulkas.
karena kita adalah makhluk manusia. Mantap. Aku sangat bangga padamu, Dek. Mantap. Apa yang dimaksud dengan mamalia? Ibu dari seorang anak yang bernama Lia. Ya, mamalia. Mamalia itu mamalia. Mamalia hewan maksudnya, Dek. Mamalia hewan, bukan mamanya Lia. Beda lagi konsepnya. Itu mamalia itu hewan, Dek. Hewan yang menyusui, bukan mamanya Lia. Itu beda lagi. Sorry. Akhir ini aku sedikit mengurangi rasa banggamu karena tadi mungkin aku sudah bangga dengan kulkas itu tadi, dan sekarang karena kamu mengambil Could you do you could do so you mengasumsikan ini mamanya Lia, jadi saya mengurangi rasa bangga saya. Sorry. Oke, next. Yang ini kayak gimana ya? Kayak orangnya situ kayak detail banget, kayak suatu mungkin dia calon profesional ke depan. Namanya itu Rizky Dwi Pertama ya, mungkin itu ya, kalau salah tolong dibenerin. Tugas: hitunglah hasil dari 3 kali 3. Well, saya nggak tahu sih, tapi lihat jawabannya. Jawab: 3 kali 3 dibagi 6/2 kali 6/2 sama dengan 36/4 kali 100%, sama dengan 900%. 900% sama dengan 900/100 bagi 10/10 sama dengan 90/10 sama dengan 9. Jadi hasil dari 3 kali 3 sama dengan 9. Wow, I'm proud of you. Karena untuk mencari jawaban 3 kali 3, kamu harus menempuh cara yang begitu ribetnya untuk mendapatkan jawaban 9. Padahal itu tinggal menulis saja 3 kali 3 sama dengan 9. Baca. Oke teman-teman semuanya, jadi sekian dulu dari video saya mengenai jawaban-jawaban terkreatif pada saat ujian. Semoga kalian semua terhibur dengan konten saya, dengan video saya. Dan untuk kalian semua tetap jaga kesehatan, dikarenakan pada musim-musim sekarang ini kayak musim-musim gimana ya, banyak virus-virus gitu. Kita nggak boleh keluar rumah, nggak boleh banyak-banyak aktivitas di luar. Sebaiknya kita di rumah saja. Ikutilah peraturan pemerintah yang telah ada. Itu istilahnya kita kayaknya kayak keep calm ya, be humble and keep calm demi menjaga kesehatan kita bersama juga kan. Dan jangan lupa juga subscribe channel saya. Di bawah ini ada tombol merah, tulisannya subscribe atau berlangganan. Diklik aja, gratis kok, gratis. Silahkan diklik ya, dipencet, diklik. Nanti warnanya akan berubah menjadi abu-abu. Oke. Sampingnya ada gambar lonceng, diklik juga. Oke, sudah. Oke, mantap. And don't forget to comment on comment box below. Share this video on your social media. Forget to give me a thumbs up. Okay, that is all from me, and thank you.